Ya pemirsa, Zohran Mamdani dilantik sebagai wali kota muslim pertama sekaligus termuda di New York. Kota yang dibangun dari keberagaman. Kita bahas lebih dalam bersama Ustadz Samsi Ali, anggota tim transisi pemerintahan Zohran Mamdani sekaligus Imam Besar Islamic Center New York dalam program Sindo Prime yang dipandu rekan kami Yudi Handoyo. Berikut ini. Tentu terpilihnya Zohran Mamdani ini memang mengejutkan banyak pihak ya. Bahkan dalam ekspresi seorang teman saya, orang Kristen mengatakan Mamdani ini tidak menciptakan mukjizat, tapi Tuhan menciptakan mukjizat lewat Mamdani. Wow. Pertama karena kita tahu bahwa Amerika ini dan kota New York juga Islamofobia itu masih tinggi, kesalahpahaman kepada Islam kan masih tinggi, apalagi kota New York ini memang tempat peristiwa terjadinya 9/11 dulu, dan saya termasuk yang mengalami itu. Selain itu juga kota New York adalah kota dengan penduduk Yahudi terbesar di luar Israel. Maka sudah pasti ada perkiraan-perkiraan bahwa seorang Mamdani yang beragama Islam dan terbuka mengaku sebagai Islam dan bangga sebagai seorang Muslim tidak mungkinlah bisa terpilih di kota New York. Tapi ternyata terpilih juga dengan suara mayoritas, bahkan mengalahkan seorang calon yang cukup kuat, mantan gubernur, bahkan dilihat sebagai sosok status quo ya, karena punya kekuatan Italia yang sangat kuat di kota New York. Jadi terpilihnya Zohran ini memang dilihat sebagai banyak yang mengejutkan, dan saya kira yang terkejut itu bukan hanya orang-orang luar ya, tapi termasuk di kalangan Demokrat sendiri. Makanya di awal-awal pencalonan Zohran ini kan tidak didukung oleh establishment. Makanya kan di pidato dia kemarin ini kan disebutkan bahwa dia termasuk mengalahkan establishment, bahkan mengalahkan Presiden Trump. Ya, karena Presiden Trump terbuka sebenarnya menentang dia, bahkan mendukung lawannya sebenarnya. Ya, tapi akhirnya terjadi juga, dan ini merupakan sesuatu yang bagi kami masyarakat Muslim di Amerika dan di kota New York khususnya cukup membanggakan, dan saya pribadi memang telah membersamai beliau sejak awal peluncuran kampanye. Pak Ustadz tadi sampaikan kota New York yang menjadi salah satu kota Yahudi terkuat di dunia di luar Israel ya. Terus gimana posisi dan sikap mereka terhadap keberadaan seorang Zohran Mamdani, Pak Ustadz? Ya, ini juga cukup mengejutkan sebenarnya, karena lebih 20% suara Yahudi itu mendukung Zohran. Saya melihat ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama adalah bahwa memang sudah terjadi shifting, ada perubahan pandangan masyarakat, sebagian masyarakat Yahudi, khususnya kalangan generasi muda, terhadap apa yang terjadi di Timur Tengah. Dan genosida yang terjadi di Timur Tengah itu membuka mata orang, bukan cukup sekedar membuka mata, tapi sebenarnya menyentuh nurani banyak pihak, termasuk masyarakat Yahudi sendiri yang non-Zionis. Saya katakan non-Zionis karena Zionis ini sesungguhnya adalah mereka mengaku Yahudi, tapi pada umumnya adalah sekuler yang sebenarnya tidak percaya. Bahkan banyak di antara mereka, saya kebetulan orangnya sangat aktif di interfaith, jadi saya kenal mereka. Banyak yang tidak percaya Tuhan sebenarnya. Tapi masyarakat Yahudi ini kemudian tersentuh dengan peristiwa genosida, apalagi posisi atau sikap Zohran terhadap konflik Timur Tengah atau pembantaian kaum Palestina di Gaza itu sangat jelas menentang dan dengan terbuka mengatakan itu genosida. Bahkan bukan cuma itu, Zohran Mamdani ini adalah seorang politisi yang sangat berani dan mengatakan kalau Benyamin Netanyahu datang ke kota New York dan hukum kota New York memungkinkan itu, dia akan memerintahkan kepolisian New York untuk menangkapnya dia, karena dia adalah penjahat perang. Dia berani mengatakan itu, Pak Ustadz? Dia berkali-kali mengatakan itu dalam beberapa wawancara, bahwa kalau sekiranya nanti Benyamin Netanyahu menginjakkan kaki di kota New York dan ada hukum yang memungkinkan itu, saya akan memerintahkan NYPD untuk menangkapnya. Wow, luar biasa ya. Berarti ini menunjukkan bahwa sikap keberanian dia salah satunya juga didorong dengan rasa tulus dia, kesedihan dia melihat genosida yang terjadi di Gaza, dan ternyata mayoritas warga New York pun mengamininya. Begitu ya Pak Ustadz? Ya, benar. Jadi lebih 20% masyarakat Yahudi memilih. Bahkan di tim transisi ini, termasuk saya anggotanya, itu ada beberapa pendeta Yahudi yang mendukung Zohran Mamdani.
Artinya apa? Bahwa memang sekarang ini di Amerika itu sudah terjadi perubahan mindset di dalam melihat situasi global atau konflik dunia khususnya, termasuk di Timur Tengah. Bolehkah saya bilang bahwa Islamofobia sudah mulai menipis di sana, Pak Ustadz? Atau sudah tidak ada? Saya kira tidak juga kita mengatakan bahwa sudah tidak ada ya. Bahkan saya tidak berani mengatakan bahwa sudah menipis karena dengan tampilnya Islam secara terbuka, khususnya Zohran yang menang di kota New York ini juga semakin seolah-olah menjadi pemicu bagi sebagian yang ketakutan dan bahkan benci untuk semakin tampil. Di beberapa waktu yang lalu, di beberapa kota termasuk di Dearborn, di Michigan, kemudian di Florida, ada orang-orang putih yang pendukung Donald Trump yang cukup ekstremis itu secara terbuka kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya cukup menyakitkan, misalnya Quran disimpan di mulut babi dan lain sebagainya sebagai pelecehan kepada Islam lah kira-kira begitu. Tapi intinya adalah bahwa Islam semakin dikenal, Islam semakin diakui, bahkan Islam semakin memainkan peranan. Ini mungkin yang banyak orang tidak tahu, bahwa dalam musim pemilihan kemarin, itu ada 48 orang Islam yang terpilih pada posisi-posisi politik di Amerika. Termasuk wali kota, kemudian ada anggota DPRD, kemudian ada di Minnesota juga kan wali kotanya Muslim, Umar, keturunan Somali. Jadi ini semakin sebenarnya bagi mereka yang memang memiliki ketakutan itu, pasti akan semakin takut. Mereka yang rasa tidak senang pasti semakin tidak senang. Tapi kami sebagai Muslim di Amerika berusaha terus untuk meyakinkan, sebagaimana Zohran juga dalam pidato kemarin mengatakan bahwa saya adalah wali kota untuk semua, saya akan melindungi semua, saya akan memberikan kenyamanan untuk semua, baik yang memilih bahkan yang tidak senang kepada saya sekalipun. Nah, kita juga masyarakat Islam terus-menerus mengedukasi tetangga-tetangga kita bahwa kita di sini bukan musuh, kita di sini bukan membawa bahaya, justru membawa manfaat bersama. Kita ingin menjadi partner yang baik untuk menjadikan Amerika lebih baik lagi. Ribuan wisatawan memadati sejumlah tempat wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat. Sesaat lagi di Sindo Siang, selengkapnya. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Memang ada krisis global. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Iya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela antipati. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo